warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Dwi. Pada hari ini kita akan belajar terkait pendugaan umur simpan produk perikanan. Capaian pembelajaran daripada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk mengetahui metode-metode dalam pendugaan umur simpan pada produk pangan. Setelah kita berbicara terkait berbagai macam produk diversifikasi hasil perikanan, pastinya yang tidak kalah penting adalah bagaimana nanti kita menduga, kita mengestimasikan terkait umur simpan dari produk-produk tersebut. Nah, definisi dari umur simpan atau shelf life ini didefinisikan sebagai rentang waktu yang dimiliki suatu produk mulai dari produksi hingga nanti konsumsi sebelum produk tersebut mengalami penurunan, baik itu secara quality, kemudian kita bisa melihat apakah itu tidak layak untuk dikonsumsi, dan hal ini nantinya akan berhubungan dengan kualitas pangan. Penurunan kualitas atau kerusakan produk ini biasanya dapat kita amati atau kita lihat dari parameter sensori maupun juga kandungan gizinya. Kita bisa melihat apakah nanti warnanya itu yang seharusnya kuning nanti berubah kecoklatan, semakin kehitaman, kandungan gizinya awalnya tinggi, kemudian karena degradasi daripada mikroorganisme ini nanti akan menurun. Itu adalah beberapa parameter yang dapat kita amati begitu ya ketika kita melihat terjadinya penurunan kualitas daripada suatu produk. Kemudian pengujian umur simpan akan menggambarkan nantinya seberapa lama produk dapat bertahan pada kualitas yang sama selama proses penyimpanan itu berlangsung. Nah, pada umumnya ketika kita membeli suatu produk, pasti kita akan melihat yang namanya best before atau expired date. Nah, ini dua istilah tersebut memiliki pengertian yang sedikit berbeda begitu ya. Dimana umumnya penulisan umur simpan pada label kemasan ini memang menggunakan istilah best before atau baik digunakan sebelum. Nah, selama rentang waktu umur simpan tersebut, produk harus memiliki kandungan gizi yang sesuai dengan yang tertera pada kemasan. Nah, umumnya pada best before ini produsen akan menyarankan penggunaan produk ini sebelum tanggal yang tertera, sehingga apabila konsumen mengkonsumsi produk tersebut setelah tanggal best before ini sebenarnya masih diperbolehkan ya begitu. Tapi produsen tidak menjamin bahwasanya nanti akan terjadi penurunan kualitas, penurunan parameter sensori, atau mungkin kualitas dari segi kandungan gizinya menurun tetapi sensorinya masih dapat diterima. Nah, ini berbanding dengan kondisi di mana suatu produk tersebut tidak aman untuk dikonsumsi. Nah, ini dibatasi oleh tanggal kadaluarsa atau yang kita sebut sebagai expired date. Nah, expired date ini merupakan istilah yang sama untuk menggambarkan batasan produk bisa dikonsumsi secara aman atau tidak, dan hal ini nantinya akan berhubungan dengan keamanan pangan. Nah, untuk expired date ini apabila sudah ditentukan tanggal expired date-nya, kemudian konsumen mengkonsumsi setelah tanggal expired date tersebut, maka akan dikhawatirkan terjadi misalnya keracunan, alergi, karena setelah tanggal tersebut produk tersebut dinyatakan tidak aman untuk dikonsumsi. Jadi best before ini untuk menyarankan konsumen akan mengkonsumsi sebelum tanggal tersebut, karena apabila setelahnya akan terjadi penurunan kualitas baik itu dari parameter sensorinya maupun juga kualitas gizinya. Tapi kalau expired date ketika dikonsumsi melebihi tanggal tersebut, maka ini tidak aman dari segi keamanan pangannya. Nah, metode penentuan best before ataupun expired date ini harus dilakukan dengan tepat dan dituliskan secara lengkap, baik itu tanggal, bulan maupun juga tahun kadaluarsanya. Akan tetapi untuk pangan yang waktu kadaluarsanya ini kurang daripada 3 bulan, maka diperbolehkan hanya mencantumkan bulan dan waktu kadaluarsanya saja. Nah, penulisan tanggal kadaluarsa ini biasanya kita jumpai pastinya ketika kita beli suatu produk, ada di bagian tutup botol, di bagian bawah kemasan, di bagian kemasan dosnya. Yang penting tulisan daripada tanggal kadaluarsa ini bisa terbaca dan tidak boleh rusak ataupun juga terhapus.
Nah, nilai umur simpan menjadi nantinya referensi ataupun petunjuk bagi konsumen seberapa lama nanti produk tersebut bisa disimpan sesuai dengan saran penyimpanan pastinya sebelum produk mengalami penurunan kualitas. Nah, rentang umur simpan terhitung sejak produk selesai diproduksi dan siap dipasarkan. Panjang umurnya masa simpan seperti ini biasanya memang dipengaruhi oleh beberapa faktor begitu ya, mulai dari kriteria ataupun karakteristik bahan bakunya, kemudian proses produksinya, jenis kemasannya, dan bagaimana produk tersebut disimpan. Jadi kalau misalnya sudah ada saran penyimpanan diletakkan di kondisi yang sejuk, hindari cahaya matahari, ketika itu tidak disimpan sesuai dengan saran penyimpanan, hal tersebut akan mempercepat daripada kemunduran daripada kualitas produk tersebut. Nah, berbicara tentang regulasi terkait pangan itu sendiri ataupun juga penentuan umur simpannya ini sendiri, untuk diinternasionalisasinya kita bisa melihat daripada Codex Alimentarius Commission atau CAC yang berisi tentang Food Labeling Regulation. Kemudian di Indonesia sendiri kita ada Undang-Undang Pangan nomor 7 tahun 96 dan juga Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999. Nah, di situ bahwasanya kita mengetahui setiap orang yang nantinya memproduksi ataupun juga memasukkan produk ke dalam suatu wilayah di Indonesia, maka pangan tersebut atau produk tersebut yang dikemas untuk diperdagangkan ini wajib hukumnya untuk mencantumkan label di dalam maupun juga di kemasan pangan tersebut. Nah, kemudian jika ada pertanyaan siapa yang nantinya mempengaruhi daripada umur simpan, apakah hanya produsen selaku orang yang memproduksi produknya, ataukah hanya konsumen karena dia mengkonsumsi produk selaku konsumen akhirnya begitu? Ternyata tidak gitu ya. Untuk melihat siapa saja yang berpengaruh dalam panjang pendeknya umur masa simpan ini, ada rantai-rantai pergerakan begitu ya, mulai dari produsen bahan bakunya, supplier bahan bakunya, industri yang bagian pengolahannya, distributor, retailer hingga konsumen. Ini merupakan orang-orang yang mempengaruhi panjang pendeknya umur simpan suatu produk pangan itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat adanya faktor intrinsik maupun ekstrinsik yang dapat mempengaruhi daripada penurunan quality untuk produk pangan, baik secara sensori maupun secara gizinya. Kita bisa melihat dari intrinsiknya ini, mulai dari pH, kemudian ada water activity, kemudian ada potensial redoxnya, bagaimana kandungan nutrisi dari produk itu sendiri, hingga nanti adanya mikroflora atau mikrobial dan formulasi di bahan pangan itu sendiri pun itu juga akan mempengaruhi panjang pendeknya umur simpan. Sedangkan di bagian ekstrinsik, mulai dari suhu, kemasan, mulai dari apakah dalam proses pengolahannya itu menerapkan GMP atau Good Manufacturing Practices yang baik dan benar ataukah tidak. Nah, ini juga akan mempengaruhi daripada umur simpan suatu bahan pangan tersebut. Nah, ketika kedua tetapi ketika dua hal tersebut ya, baik intrinsik maupun ekstrinsik ini terjadi, nah ini akan mempengaruhi daripada penurunan kualitas yang mungkin terjadi, mulai dari aroma yang tengik, perubahan tekstur, perubahan warna, kemudian timbulnya racun yang bisa meracuni produk ya, kemudian terbentuknya gas, penurunan nilai gizi. Ini adalah hal-hal yang dimungkinkan untuk terjadi apabila faktor intrinsik dan ekstrinsiknya ini tidak terkendali. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwasanya umur simpan itu dipengaruhi mulai dari karakter produknya. Apakah produk tersebut memiliki kadar air yang tinggi ataukah yang rendah? Biasanya produk-produk kering jauh memiliki umur simpan yang lebih panjang daripada produk-produk basah, karena basah ini kadar airnya tinggi. Kita ketahui air lembab itu merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Nah, kemudian kita beralih juga di kondisi pengolahannya. Nah,
Nah, di kondisi pengolahan ini bagaimana kita memaintain gitu ya, mengelola sanitasi dan hygiene, jadi sanitasi alat, bahan, lingkungan kerja, hygiene pekerja, karena pekerja sendiri adalah orang yang kontak langsung dengan produk, sehingga orangnya ini, pekerjanya ini juga harus dikondisikan untuk selalu bersih begitu. Kemudian adanya bahan pengemas yang pastinya bisa melindungi begitu ya daripada produk, kondisi penyimpanannya mulai dari temperature, humiditas maupun cahaya itu harus diperhitungkan agar nanti kita bisa memperpanjang begitu ya daripada umur simpan dari suatu produk. Nah, kita beralih kepada prinsip dasar daripada pendugaan umur simpan. Nah, secara alami makanan menjadi busuk itu sesuai dengan alam begitu ya kondisi, kemudian selamanya proses penyimpanan itu nanti juga akan mempengaruhi. Nah, kita juga harus punya pengetahuan ataupun mindset begitu ya, bahwasanya semua produk pangan itu pasti akan mengalami penurunan kualitas produk seiring nantinya berjalannya waktu penyimpanan. Secara sederhana, pendugaan umur simpan suatu produk pangan itu bisa dihitung ataupun diperkirakan dengan melakukan penyimpanan dan pengujian produk hingga produk tersebut rusak. Jadi kita menyimpan suatu produk yang sudah kita beli, kemudian kita lakukan pengamatan begitu ya, setiap harinya berurutan kita melihat apakah terjadi penurunan daripada parameter sensori maupun gizinya. Nah, ini biasanya kita lakukan secara konvensional untuk menduga berapa umur simpan daripada suatu produk pangan tersebut. Nah, tetapi kita juga bisa melakukan pendekatan daripada pendugaan umur simpan. Kita bisa melihat daripada literature value, jadi kita melakukan suatu pendekatan begitu ya dengan cara mencari ataupun menggunakan referensi-referensi terkait umur simpan dari suatu produk pangan. Kemudian kita bisa melihat dari internet. Di sini internet itu adalah sumber informasi yang nantinya dapat digunakan untuk memeriksa nilai umur simpan. Tetapi kita perlu mengetahui bahwasannya produk yang jenisnya yang sama bisa jadi memiliki umur simpan yang berbeda begitu ya, karena ada banyak faktor, pastinya bagaimana pengolahannya yang berbeda, penyimpanan yang berbeda, bahan baku yang berbeda, itu juga akan mempengaruhi daripada panjang-pendeknya umur simpan. Kemudian ada distribution turnover. Nah, di sini pendekatan penentuan umur simpan produk pangannya dengan mengacu informasi umur simpan pada produk sejenis. Selanjutnya, distribution abuse test. Ini adalah pendekatan penentuan umur simpan produk dengan cara menganalisa produk selama proses penyimpanan dan pendistribusian di pasar. Kemudian kita juga bisa melihat daripada komplain konsumen. Nah, pendekatan penentuan umur simpan produk pangan ini didasarkan pada komplain daripada konsumen ketika produk sudah diedarkan di pasaran. Kemudian juga ada accelerated shelf life testing atau ESLT, di mana pendekatan penentuan umur simpan produk pangan ini dilakukan dengan cara menyimpan produk pada lingkungan yang bisa mempercepat daripada terjadinya penurunan kualitas produk. Jadi kalau untuk distribution abuse test ini dibuat kondisi se-ekstrim mungkin untuk bisa mempercepat penurunan kualitas produknya, sedangkan untuk ESLT ini dia juga menyimpan pada kondisi yang bisa mempercepat daripada penurunan kualitas produknya. Jadi yang satu ekstrim, yang satu biasa, tetapi biasanya ini memang dibedakan dengan lingkungan safety-nya, amannya. Jadi kalau misalnya disimpannya harus pada suhu 25, kemudian kita simpan pada suhu 30, nah itu juga bisa akan mempercepat terjadinya penurunan kualitas produk. Kemudian kita beralih kepada metode penentuan umur simpan. Nah, yang pertama kita kenal dengan istilah direct method. Secara umum, penentuan umur simpan suatu produk didasarkan pada pendeteksian perubahan mikroba yang diiringi dengan adanya perubahan-perubahan fisik, kimia, sensori daripada bahan pangan itu sendiri seiring dengan lama waktunya penyimpanan. Jadi untuk melihat kualitas produk itu memang biasanya kita melihat daripada
karakteristik fisika, kimia, dan juga mikrobiologinya. Terutama di mikrobiologi, karena dengan semakin lama waktu penyimpanan ini, pertumbuhan daripada mikrobiologinya ini akan juga semakin meningkat begitu. Nah, untuk metode direct method ini sendiri paling banyak diterapkan dengan cara meletakkan produk pada sebuah ruang penyimpanan, kemudian disetting dengan kondisi tertentu selama waktu tertentu. Waktu di sini adalah lebih dari waktu perkiraan untuk shelf life-nya. Nah, produk kemudian dicek secara berkala untuk melihat perubahan yang mungkin terjadi, baik secara quality maupun secara safety. Jadi memang kita sengaja begitu ya meletakkan suatu produk, kemudian kita cek secara berkala untuk melihat adanya perubahan-perubahan baik secara kualitas maupun juga keamanan. Jadi ini masih membutuhkan waktu yang panjang begitu dalam menduganya, karena kita melihat di setiap harinya ini secara berkala kapan waktu produk tersebut akan mulai menurun baik segi kualitas produknya itu sendiri. Kemudian metode penentuan umur simpan yang kedua yaitu indirect method. Nah, pada metode ini dilakukan dengan menempatkan produk pada suatu produk pada sebuah ruangan yang mungkin bisa mempercepat proses perusakan bahan pangan. Jadi produk A didekatkan dengan produk B. Nah, bisa jadi produk B ini dia akan mempengaruhi daripada produk A, sehingga itu akan mempercepat proses kerusakan daripada bahan pangan tersebut. Nah, data perubahan yang didapatkan ini nantinya digunakan untuk memprediksi waktu umur simpan pada kondisi penyimpanan yang dikehendaki. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada notifikasi begitu ya, saran penyimpanan tidak boleh diletakkan dengan bahan-bahan yang sifatnya volatil misalnya ya. Jadi bahan pangan tidak boleh nanti diletakkan misalnya dengan pengharum ruangan misalnya ya, kemudian misalnya ikan diletakkan dengan jamur atau tomat yang nantinya bisa saling mempengaruhi karena kan membuat kelembabannya semakin tinggi begitu ya, sehingga itu akan menimbulkan peningkatan daripada mikrobiologinya. Nah, di dalam indirect method ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pengujian dengan accelerated storage shelf life. Nah, untuk pengujian dengan accelerated storage shelf life ini sendiri, pengujian dilakukan dengan cara menyimpan produk pada kondisi yang bisa mempercepat penurunan kualitas produk, bisa dari suhu maupun juga dari kelembabannya. Sedangkan yang pengujian yang kedua ini dengan predictive modeling. Jadi kita memodelkan begitu ya, membuat korelasi parameter-parameter kualitas produk yang berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan daripada kualitas produk terhadap waktu penyimpanan. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat adanya tabel karakteristik pertumbuhan bakteri patogen bawaan daripada bahan pangan. Jadi tadi kalau kita lihat rantai pergerakan begitu ya, siapa yang mempengaruhinya ini tidak hanya dari konsumen atau produsen ya, mulai dari suppliernya, kemudian dari pedagang dan seterusnya begitu ya. Karena memang kita bisa melihat misalnya dari bahan awalnya itu sendiri yang dibawa supplier misalnya seperti itu juga memiliki potensi terjadinya sumber untuk bisa menurunkan kualitas produk pangan. Misalnya untuk adanya salmonella, ini biasanya mempengaruhi bahan pangan, telur, daging. Kalau misalnya di produk-produk perikanan itu sendiri juga ada Vibrio, kemudian salmonella itu bisa jadi ada, tapi tidak boleh ada kalau untuk bahan pangan yang mengandung untuk diproses di tahapan selanjutnya. Nah, kemudian kita juga melihat bahwasanya produk pangan dalam kaleng ini juga berpotensi begitu ya, adanya Clostridium botulinum, kemudian ada Staphylococcus aureus, ada Yersinia dan lain sebagainya. Jadi bahan pangan di sini juga memiliki
potensi untuk menurunkan produk dengan cara di dalam bahan pangan tersebut memang ada bawaan untuk bakteri patogen. Oleh sebab itu kita harus men-screening awal bahan baku. Kalau sudah safety baru kita lakukan untuk tahap produksinya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat beberapa tabel umur simpan untuk beberapa produk pangan, begitu ya. Misalnya kacang-kacangan 3 tahun, ikan, salmon, tuna, sarden di dalam kaleng itu juga kurang lebih 3 tahun. Ada makanan beku kaleng sekitar 10 bulan. Kemudian ada juga produk-produk daging, unggas, kemudian produk-produk susu. Nah, ini kita bisa melihat bahwasannya masing-masing produk pangan itu memiliki umur simpan yang berbeda-beda, tergantung bagaimana pengolahannya, kemudian tergantung bagaimana karakteristik bahan bakunya, penyimpanannya, itu akan mempengaruhi tadi yang saya mention panjang pendeknya daripada umur simpan itu sendiri. Kemudian bagaimana suhu penyimpanan ini juga nantinya mempengaruhi dari beberapa produk pangan untuk masa simpannya. Misalnya di sini ada dessert begitu ya, 6 sampai 8 bulan kalau dibukukan di suhu atau titik beku ataupun di bawahnya. Kemudian juga ada beberapa bahan pangan lainnya begitu ya. Di sini Ibu hanya akan menunjukkan gitu ya bahwasanya setiap bahan pangan itu ketika dilakukan proses penyimpanan yang berbeda-beda pun, apakah itu dengan pendinginan atau dengan pembekuan, itu memiliki rentang umur simpan yang berbeda. Kalau didinginkan dan dibekukan, bedanya adalah didinginkan ini dia mendekati titik bekunya ya. Kalau disimpan beku adalah jauh di titik bekunya. Jadi suhu chilling sama suhu freezing ini berbeda. Begitu pula umur simpannya nanti akan jauh berbeda ya. Jadi kalau misalnya di tabel ini kita melihat mentega itu kalau disimpan di suhu dingin 2 sampai 3 bulan, tapi kalau kita disimpan di suhu beku gitu ya itu bisa 1 tahun. Kemudian begitu juga dengan ikan ya, ikan atau seafood antara yang belum dimasak dan sudah dimasak pun itu ketika didinginkan ataupun dibekukan memiliki rentang umur simpan yang berbeda-beda. Misalnya udang mentah ini ternyata didinginkan di suhu chilling itu 2 hari hanya mampu bertahan 2 hari. Tetapi ketika dibekukan khususnya untuk ekspor ya, perusahaan-perusahaan pembekuan udang ini bisa 9 bulan. Nah, dari situ kita bisa melihat suhu ini juga berpengaruh dalam panjang pendeknya umur simpan itu sendiri. Nah, baik itu penjelasan dari Bu Dwi terkait pendugaan umur simpan produk pangan begitu ya. Semoga bermanfaat. Ibu cukupkan materi kita pada hari ini. Bu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.